Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Hari ini kita masuk hari Minggu Adventus yang kedua. Bacaan-bacaan suci yang kita renungkan hari ini mulai dari bacaan pertama dari kitab Baruk, dan selanjutnya di dalam bacaan kedua surat Paulus kepada jemaat di Filipi, yang berpuncak dalam Injil Lukas bab 3 ayat 1 sampai dengan 6. Kita semua diajak untuk merenungkan lebih dalam tentang janji keselamatan yang ditawarkan, dipercayakan bagi orang-orang yang berjalan di dalam terang Tuhan. Maka nuansa umum yang kita temukan dalam masa Advent ialah harapan akan pemenuhan janji keselamatan. Ibarat memandang dari jauh, kita menikmati indahnya sebuah pemandangan alam atau panorama terbenamnya matahari di saat senja. Sungguh indah mempesona karya tangan Tuhan itu. Nuansa ini nampak di dalam ramalan kitab Baruk dalam bacaan pertama hari ini, bahwa Yerusalem akan menanggalkan pakaian kesedihan, pakaian perkabungan, sebab Allah membawa keselamatan dan memberi nama abadi, damai sejahtera, hasil kebenaran, dan kemuliaan hasil takwa. Baruk bab 5 ayat 4. Maka ketika Allah telah berkenan, Dia akan melawati umatnya dan menyerukan pertobatan sebagai jalan menuju kepada kemuliaan. Bandingkan dengan Injil Lukas bab 3 ayat 3. Orang pilihan yang mau mendengarkan suara Tuhan akan memelihara dirinya supaya selalu suci di hadapan Allah, karena dia tidak ingin kehilangan kesempatan mengambil bagian dalam kemuliaan ketika Kristus datang kembali. Walaupun gambaran ini indah, tapi tidak menampilkan realitas lain yang harus dijalani, yakni jalan salib yang harus dilewati. Maka sebenarnya keindahan masa Advent harus mengantar kita kepada realitas perjalanan sulit Maria dan Santo Yusuf menuju Bethlehem, pengungsian ke Mesir, hidup tersembunyi di Nazaret, dan berpuncak di Bukit Golgota. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, ini perjalanan hidup yang harus kita lewati. Kita mengisi masa Advent dengan merenungkan kerinduan jiwa-jiwa malang yang terbelenggu oleh kuasa kegelapan, maut, dan dosa. Namun kerinduan itu tidak akan membuahkan apa-apa kalau jiwa-jiwa tidak berjuang melepaskan diri dari kungkungan dosa dan kelemahan. Maka jalan perjuangan itu adalah pertobatan. Di dalam pertobatan,
kita mengakui kesalahan, kelemahan, menyesalinya, lalu membuat komitmen untuk tidak menyerah terhadap perlawanan kegelapan. 1000 kali jatuh ke dalam dosa, 1000 kali pula ada tobat dan pembaharuan diri. Tanpa itu, masa Advent tidak lebih dari sebuah halusinasi indah menantikan kedatangan Sang Mesias. Maka jadikanlah Adventus masa penuh tobat yang memberikan sukacita, karena kita menyiapkan diri dengan baik agar layak menyambut Kristus ketika Dia datang kembali. Jalan pertobatan adalah jalan sesungguhnya selama masa Advent ini untuk kita menyiapkan diri menantikan Tuhan. Masa penuh harapan, penantian, dan refleksi. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, semua kita pasti punya perjalanan hidup masing-masing. Tetapi dengan tobat, kita sampai kepada satu titik bahwa kita mau dibaharui oleh Tuhan. Karena setiap orang kudus pasti punya masa lalu. Tetapi orang-orang berdosa juga punya masa depan. Kita juga punya masa depan. Masa depan yang lebih baik, yang Tuhan percayakan bagi orang-orang yang hidup di dalam pertobatan dan transformasi diri yang terus-menerus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.